Sejak abad ke-16, di wilayah Nusantara telah dikenal kedudukan Syah Bandar yang berada di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makassar. Para Syah Bandar antara lain berwenang menaksir berapa harga barang dagang dan menentukan pula berapa besar biaya pajak yang dikenakan pada suatu barang dagangan. Kedudukan para Syah Bandar sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Para raja mempercayai mereka untuk menerima bea masuk dan bea keluar dari barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Sistem kepabeanan dan cukai modern dimulai pada 1 Oktober 1620 oleh Young Peterson Kun. Gubernur Jenderal VOC menetapkan secara resmi tarif tol atau pungutan resmi atas barang ekspor dan impor yang berlaku di Hindia Timur. Setelah pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan dibentuk dan urusan bea dan cukai ditetapkan sebagai bagian pejabatan pajak yang berkedudukan di Jakarta. Pada 1 Oktober 1946, Menteri Muda Keuangan Mr. Syafruddin Prawira Negara merombak organisasi Kementerian Keuangan. Urusan bea dan cukai lepas dari Pejabatan Pajak dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Jabatan Bea dan Cukai bertugas mengawasi kegiatan ekspor dan impor, yaitu melakukan pungutan bea masuk dan bea keluar. Periode ini adalah periode awal jabatan Bea dan Cukai menjalankan fungsi pengawasan perdagangan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Kapal patroli Bea dan Cukai aktif beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Sejak 30 Maret 1965, jabatan Bea dan Cukai diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dalam rentang 1967 hingga 1974, organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam pengurusan dan penyempurnaan sistem pendapatan negara, khususnya terkait dengan pungutan bea dan cukai. Puncaknya tonggak baru sejarah DJBJ kembali diteguhkan ketika pada 1 April 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pada masa reformasi tahun 1999 hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 dan 11 tentang Kepabeanan dan Cukai yang baru diberlakukan pada 1 April 1997. Beberapa fase reformasi kepabeanan, yaitu Prakarsa Reformasi pada tahun 2002, Percepatan Reformasi pada tahun 2006, Reformasi Birokrasi dalam lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2007, dan Reformasi Birokrasi Nasional pada tahun 2010 berhasil dilaksanakan pada periode ini. Melalui Prakarsa Reformasi tahun 2002, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin fokus menjalankan fungsi utama sebagai pemberi fasilitas perdagangan atau trade facilitator, dukungan industri dalam negeri atau industrial assistance, pemungut penerimaan negara atau revenue collector, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat atau community protector. Sementara melalui Percepatan Reformasi tahun 2006, DJBJ mulai mengembangkan jaringan dan membangun kantor-kantor bea dan cukai yang modern di seluruh wilayah Indonesia.